struktur biaya untuk Bapak Ibu mahasiswa bisnis digital. Tujuan pembelajaran kita hari ini, sharing-sharing kita kali ini untuk menyasar ke identifikasi klasifikasi yang dimana mampu mengidentifikasi berbagai klasifikasi biaya. Lanjutnya, analisis struktur biaya, di mana struktur biaya itu menganalisis perbedaan dari struktur biaya secara bisnis digital versus biaya secara konvensional. Selanjutnya nanti kita akan paparan aplikasi konsep dari penerapan konsep biaya dalam studi kasus praktis. Oke, pertanyaan pemantiknya. Pertama ini, jika Netflix startup digital dan Indofood yang produknya itu consumer good sama ingin menaikkan laba 1 miliar rupiah. Selanjutnya, strategi biaya manakah yang paling efektif untuk masing-masing perusahaan? Oke, ini dari Netflix itu startup digital dan Indofood sama-sama ingin menaikkan laba 1 miliar. Strategi biaya manakah yang paling efektif untuk masing-masing perusahaan? Nah, mungkin ini dari semua segi beberapa sektor perusahaan, mereka istilahnya itu strategi sama-sama ingin mencapai strategi 1 miliar. Nah, ini dalam kurung ini, dalam clue-nya itu mereka itu bingung antara pilihan menambah banyak pelanggan yang dimananya nanti kalau dengan menambah banyak pelanggan berarti produksinya itu harus juga mengikuti, tapi atau enggak lebih memilih dengan mengurangi biaya produksi terus ataukah menambah pelanggan. Nah, pastinya solusinya pasti pengennya sih menambah pelanggan, dimana dengan banyaknya pelanggan nanti juga banyak beberapa customer atau toko atau distributor atau toko-toko atau pelanggan itu banyak sekali langganan atau order ke perusahaan seperti Netflix atau Indofood terus menerus, yang akan efektif akan menaikkan laba tersebut lebih daripada dengan mengurangi biaya produksi. Istilahnya ya, ini ada beberapa keputusan mungkin ya dalam setiap operasional A, B, C, D, karena sering banyak perawatan kan setiap beberapa barang-barang yang ada ausnya itu pun juga ada biaya produksinya, seperti halnya menghidupkan mesin, terus itu ada perawatan seperti pembersihan, gantian oli, terus biaya listrik dan banyak lagi. Itu secara orang manajer pun itu sudah banyak dipikirkan dari mana itu mereka pun sudah banyak yang sudah profesional, sudah banyak pengalaman, itu pasti pintar-pintar mengambil keputusan dari beberapa versus ini, yang mana itu dari Bapak Ibu pun di lapangan sudah bisa bijak dalam mengambil keputusan di lapangan, harus A atau B, harus menambah NOO yang pelanggannya atau enggak mencoba memberikan diskon ke pelanggan supaya pelanggan bisa tertarik atau bagaimana. Lah itu semua
ada beberapa keputusan. Dari itu perlu adanya benar-benar pembuktian di lapangan. Dengan pembuktian di lapangan kita akan mendapatkan beberapa data yang efektif, yang mana tujuannya itu manakah yang paling efektif. Lanjutnya setelah pertanyaan tematik ini, lanjut ke mengapa biaya itu selalu krusial. Karena memahami biaya adalah fondasi untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas, mulai dari penetapan harga hingga perencanaan strategis. Penetapan harga yang pertama itu menentukan harga jual yang profitable pastinya. Lanjutnya analisis profitabilitas, yang dimana kita harus mengetahui produk mana yang paling menguntungkan itu. Selanjutnya perencanaan dan kontrol, dimana kita harus memastikan pengeluaran harus efisien. Lanjutnya pengambilan keputusan, dimana menilai kelayakan dari beberapa investasi yang baru. Nah, ini dari 4 kategori ini pasti Bapak Ibu ya sudah sering berkecimpung di masalah ini. Seperti halnya analis produk profitabilitas ini, mungkin di lapangan seperti halnya kayak kucingan itu di Kudus itu ada yang strategi dengan cara memancing, menjual gorengan yang murah, seperti halnya gorengan dipancing dengan harga yang paling mentok itu 500, dimana banyak orang mungkin mereka value dari pancingannya, dari pelanggannya itu dengan gorengan itu, supaya untuk biaya yang penambahan yang lain, supaya profit itu mungkin ditambah dengan beli teh, beli kopi, beli yang lain-lain. Itu udah dilakukan strategi seperti itu ya. Emang setiap orang pun ada sisi harus mengepreskan harga di produk A, tapi dia bisa memancing dengan harga tinggi dengan produk unggulan yang B, dimana istilahnya supaya produk A ikut terjual, tapi produk B tidak harus dipisahkan. Harusnya istilah gandet lah, beli satu dapat dua, beli satu dapat beli ini dapat itu udah perlu analis, seperti halnya di lapangan, produk mana yang favorit dan produk mana yang harus segera dibuang. Ambil keputusan dengan penetapan harganya. Lanjutnya ambil keputusannya itu bagaimana. Nah, itu biasanya kalau dulu saya di bidang manajemen PT Nusantara Sakti hampir seperti itu, karena ada beberapa variabel produk yang harus segera dijual, tapi itu produknya kurang menarik dalam dalam monitoring bulanan. Itu barangnya dalam 1 bulan itu laku satu, terus besoknya enggak lagi, dan selanjutnya. Itu benar-benar dari 4 strategi ini harus benar-benar dilakukan Bapak Ibu dalam hal membuat sebuah rencana strategis tersebut. Lanjutnya peta jalan, di mana peta jalan ada 2 klasifikasi utama biaya, di mana biaya klasifikasi berdasarkan 2 fokus utama untuk mempermudah analisis, di mana yang pertama berdasarkan perilaku ya. Perilaku ini menunjukkan bagaimana biaya bisa bereaksi terhadap perubahan
volume kuncinya untuk perencanaan. Selanjutnya nomor 2, berdasarkan ketertelusuran bagaimana biaya itu bisa dibebankan ke produk, dimana kuncinya untuk harga pokok. Oke, itu peta jalan dari klasifikasi utama biaya. Selanjutnya dimana dalam hal membongkar klasifikasi biaya, mari kita coba bedah setiap klasifikasi dengan contoh dari perusahaan FMCG atau yang bisa disebut dengan fast moving consumer good. Fast moving consumer good di mana yang pertama berdasarkan perilaku biaya, di mana biaya Bapak Ibu mungkin harus dihafal, di mana biaya variabel itu biaya variabel ya, biaya yang totalnya berubah seiring volume produksi, namun biaya per unitnya tetap. Biaya variabel itu biaya yang secara totalnya itu bisa berubah sering volume produksi, namun biaya per unitnya tetap. Contohnya dalam perusahaan seperti saya ambil contoh di PT Segar Bugar, di mana biaya variabel dalam hal seperti bahan baku itu bisa disebut dengan biaya buah-buahan untuk setiap botol jus. Biaya buah-buahan untuk setiap botol jus itu ini berarti ya istilahnya buah-buahan buah bisa naik turun, Pak. Bisa naik turun berdasarkan Bapak Ibu volumenya itu istilahnya beli banyak. Saking Beli banyak banyaknya musim panen. banyak itu nanti bisa menggerus dari biayanya itu, mungkin istilahnya bisa hitungnya dibagi rata, itu jadi ketemunya murah. Terus apalagi buah-buahan coba kalau dibeli dengan mungkin enggak tadi pengurangan lah setengahnya lagi, itu pun Biasanya juga totalnya tergantung berubah. musim panen, Pak. Iya juga. Musim panen juga pengaruh harga, Pak. Dalam PT Buah Segar ya. Lanjutnya kemasan. Nih, kalau tadi kan bahan baku, kemasannya itu contohnya itu biaya botol plastik, tutup, dan label per unit. Nah, pastinya biaya kemasannya itu seringkali mungkin dalam hal yang dibutuhkan, tapi beberapa nakmatan itu kalau terjadi kelangkaan itu pun bisa juga biaya botol plastiknya bisa mahal. Ada yang juga yang sering dapatkan bisa juga murah. Itu kayaknya kalau hal seperti itu tergantung kondisi. Bisa juga biaya botol bisa murah adalah kita kerjasama dengan mungkin pemulung untuk melakukan plastikan dari mungkin minyak jelantah bekas untuk dijual ke mungkin beberapa diesel di mana kemarin itu di beberapa SPBU ada yang plan menjual minyak jelantah bekas menjadi produk mungkin OVO, transfer saldo Pertamina dan lain-lain, ada yang seperti itu. Lanjutnya ini kalau dalam perusahaan itu seperti halnya upah langsung yang secara totalnya itu berubah, upah langsung. Contohnya gaji pekerja pabrik yang dibayar per jam produksi. Itu pun dalam hal gaji pabrik dalam hal per jam produksi itu tergantung. Seandainya dalam sehari itu dibutuhkan lembur, berarti gaji pekerjanya itu ada penambahan dan seterusnya. Dan apabila kalau
di pabriknya ternyata sehari itu kekurangan bahan baku untuk dikerjakan, itu pun juga mengurangi dari gaji dari karyawan tersebut. Oke, lanjutnya biaya tetap. Biaya tetap itu biaya yang totalnya tidak berubah. Kalau biaya variabel kan totalnya berubah. Kalau biaya tetap itu secara totalnya seluruhnya itu tidak berubah meskipun volume produksi naik turun dalam rentang yang relevan. Oke, contoh halnya dalam perusahaan itu sewa pabrik, biaya sewa bulanan atau tahunan dari fasilitas produksi. Ini biasanya berapa persen itu mungkin kemungkinan sekitar 1% atau 2% ditemuin itu biasanya secara biaya itu selalu stagnan di segitu terus, tapi tergantung dari keadaan dari lapangan. Mungkin dari halnya dari pihak penyewa pabrik itu ingin karena pabriknya rame jadinya dinaikkan, tapi secara hal itu biayanya itu berdasarkan enggak langsung diputuskan harian. Kalau harian itu kalau di total berdasarkan bulanan pun bisa membengkak. Kalau bulanan kan sudah di plan dalam 1 bulan udah ditetapkan dengan harga 10 juta ya, 10 juta itu udah diketok, tidak ada penambahan lagi. Tapi kalau seperti halnya buah-buahan, itu kan buah-buahan kan tidak serta-merta dalam pembeliannya kan sebulan. Mungkin kalau halnya kayak buah-buahan durian, kalau diimbu 1 bulan kan nggak awet. Nggak mungkin sampai diketok 1 bulan itu tetap harganya sama, nggak, itu tetap dipotoknya harian. Apalagi kalau halnya buah-buahan, saya sering sendiri kalau beli buah-buahan ternyata di tengah jalan itu banyak ditemukan beberapa persen ada ulatnya. Nah, dari ulatnya itu bisa membuat semua total barangnya itu jadi menurun harganya dan seterusnya. Oke, kalau ini tadi biaya tetap ada sewa pabrik, itu sekarang ada gaji manajer pabrik, gaji bapak ibu juga yang secara hitungnya itu bukan per jam, tapi hitungnya itu berdasarkan bulanan tetap segitu. Mau kerjanya banyak, kerjanya sedikit, liburnya banyak, liburnya sedikit, ya bayarannya tetap segitu. Itu dianggap sebagai biaya tetap dalam operasional perusahaan tersebut. Nah, lanjutnya penyusutan mesin. Penyusutan mesin itu biaya penyusutan peralatan dengan metode garis lurus. Oke, penyusutan peralatan dengan metode garis lurus. Mungkin halnya mungkin sudah ditemukan beberapa alat teknologi itu secara real time itu udah diatur dari segi perawatannya A, B, C, D, E, tapi dia sudah dari teknisinya udah memastikan bahwa setiap perawatan dari mesin itu ya biayanya sudah dianggarkan segitu, tidak akan terjadi lebih dari anggaran yang ditetapkan tersebut. Mungkin kalau hal seperti uang untuk penetapan inventaris mungkin udah ditetapkan seperti itu. Kalau ada lebih dari biaya itu, mungkin dari pihak manajer pun sudah memutuskan itu harus ditanggung yang bersangkutan. Dari manajer tidak ada kaitannya. Soalnya kalau
istilahnya saling apa, sudah manajer itu tidak membutuhkan lagi dengan hal kejadian seperti itu. Jadi udah diputuskan. Beda kalau biaya variabel seperti halnya itu keputusan botol plastik, mungkin halnya seperti keputusan per jam produksi. Kalau pegawai itu mungkin dalam halnya setahu di kasus seperti lembur kan mau gak mau dari manajer harus mempekerjakan, dan dari pegawainya pun harus per jamnya itu harus dibayar. Kalau nggak dikerjakan mungkin juga meninggalkan beberapa apa istilahnya kerugian, seperti mengecewakan konsumen dari apa klien dan lain-lain, karena barangnya ya diminta secara mendadak tidak mendapatkan. Lah jadinya istilahnya dari manajer itu butuh, dan manajer itu juga ada kewajiban untuk membayar sampai dari pegawai itu selesai untuk melakukan produksi. Nah, tidak ada yang dibantahkan. Kalau biaya variabel itu dari manajer itu membutuhkan dan membutuhkan, tidak bisa diganggu gugat dengan hal biaya yang sering berubah itu. Tapi kalau biaya tetap ya udah dipatok segitu ya tetap segitu, tidak boleh ada penambahan. Dan selanjutnya lanjutnya nomor 2 itu berdasarkan ketelusuran biaya. Berdasarkan ketelusuran biaya itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu biaya yang dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke satu produk spesifik. Contoh halnya dalam consumer good itu ada PT Segar Bugar. Contoh MCG pada PT Segar Bugar itu contohnya dalam biaya langsung itu contohnya bahan baku langsung, biaya buah jeruk untuk jus yang rasa jeruk. Selanjutnya tenaga kerja langsung, di mana upah pekerja yang spesifik mengoperasikan mesin pembuatan jus. Selanjutnya biaya tidak langsung atau biaya overhead, biaya yang sulit ditelusuri ke satu produk spesifik karena dinikmati bersama. Seperti halnya dalam perusahaan itu, seperti halnya biaya listrik pabrik. Sulit kita juga menentukan porsi listrik untuk memproduksi beberapa produk seperti jus jeruk atau jus apel. Ini istilahnya sebagai halnya simbol di mana jus jeruk itu mewakili operasional mesin A, jus apel itu mewakili dari operasional mesin B. Kita pun sendiri secara keelektronikan itu tidak bisa mudah memprediksi biaya dari A, B, nakmatan itu. Kita sering juga mengalami overhead. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin pernah mengalami, tahu-taunya itu gara-gara sering menghidupkan kulkas, menghidupkan setrika yang sering-sering itu, tahu-taunya biaya listrik ya asalnya normal 100 membengkak jadi 200, 300. Tapi itu kan tidak bisa langsung ditelusuri problemnya di mana, tidak bisa di stop dan lain-lain. Sudah terlanjur dan itu biayanya disiap-siapkan dengan biaya istilahnya biaya jaga-jaganya untuk menutupi tersebut. Selanjutnya gaji supervisor pabrik, mengawasi seluruh lini produk, bukan hanya satu produk. Mungkin istilahnya dari supervisor itu yang dimana
dalam pekerjaannya ditambah beberapa tanggung jawab yang asalnya 1-2 tapi ditambahin 3-4 yang perlu halnya penambahan gaji yang lebih. Lanjutnya biaya perawatan mesin. Tadi kan penyusutan mesin, sekarang biaya perawatan mesin. Perawatan rutin untuk mesin yang dipakai secara bersamaan. Selanjutnya mendalami perilaku. Biaya tidak semua biaya murni, tetap atau variabel itu seperti ini. Seperti halnya mari kita lihat lebih dalam di mana biaya campuran atau yang disebut mixed cost itu biaya ini memiliki komponen tetap dan variabel sekaligus. Secara di dunia nyata banyak biaya bersifat seperti ini. Contoh halnya gaji seorang sales itu mempunyai 2 komponen, yaitu komponen tetap seperti halnya gaji pokok, gaji bulanan. Ini komponen variabel di mana pasti Bapak Ibu dari mendapatkan seperti halnya komisi yang didapat dari setiap penjualan. Secara grafik itu seperti ini, biaya campuran itu biaya tetap dengan total biaya dimulai dari level biaya tetap lalu meningkat seiring berdasarkan volume. Ketika volumenya naik, biayanya itu juga naik, ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ketika konteks penting tentang relevan di mana grafik biaya tetap bertingkat step cost, di mana biaya tetap bisa akan melompat ketika kapasitas terlampaui. Contoh halnya itu asumsi ketika perilaku biaya seperti halnya tetap atau variabel yang dimana hanya valid dalam rentang aktivitas tertentu yang disebut dengan rentang relevan. Contoh halnya sebuah startup itu menyewa kantor dengan biaya tetap yang cukup untuk 20 karyawan. Halnya poinnya di sini biaya sewa akan tetap sama baik diisi dengan 5, 10 atau 20 karyawan. Lanjutnya poin kedua, saat merekrut karyawan ke-21 mereka harus menyewa kantor baru supaya biaya sewa sebagai biaya tetap akan naik ke level yang baru, ya. Itu seperti halnya kalau dalam hal beli membeli itu ada beberapa volumenya harus 5, 10, 20 dan kalau saat posisi ke-21 biayanya itu ke next level yang sudah diperhitungkan. Selanjutnya, tujuan akhir biaya dari produk versus periodik itu apa? Berdasarkan tujuannya biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya produk, di mana biaya produk atau biaya periodik, di mana biaya produk itu seperti halnya produk cost. Itu cost semua biaya yang terkait langsung dengan pembuatan produk. Biaya ini melekat pada produk dan baru diakui sebagai beban HPP saat produk terjual, di mana contoh halnya dalam consumer good ada PT Segar Bugar, di mana Segar Bugar itu terdiri dari 3 poin, yaitu bahan baku langsung seperti halnya buah. Lanjutnya poin 2 tenaga kerja langsung operator mesin. Poin ketiga yaitu overhead pabrik seperti halnya listrik pabrik, gaji supervisor dan lain-lain. Lanjutnya biaya periodik. Period cost yaitu semua biaya yang tidak terkait dengan produksi. Biaya ini langsung diakui sebagai beban periode terjadinya. Contoh halnya biaya pemasaran, di mana biaya pemasaran itu juga dianggap dengan biaya periodik yang secara langsung sebagai beban. Hanya biaya administrasi, biaya periodik beban modalnya lah. Modal biaya yang benar-benar kita butuhkan untuk membakar, walaupun secara membakarnya itu belum tentu nanti mendapatkan hasilnya atau bukan. Yang penting nanti tergantung dari pihak ujung tombak dari perusahaan itu bagaimana. Lanjutnya
Poin dua yaitu biaya administrasi seperti gaji staf akuntansi, intinya biaya penjualan komisi tim sales ya. Ini kalau seandainya komisinya naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, rogo koceknya untuk komisi pun juga semakin dalam. Seperti itu. Oke, selanjutnya struktur biaya dan risiko operasional, di mana komposisi biaya tetap dan variabel yang disebut dengan struktur biaya menentukan seberapa sensitif laba perusahaan tersebut terhadap perubahan penjualan. Konsep ini disebut dengan operating leverage. Operating leverage itu leverage tinggi, yaitu biasanya disebut dengan dominan biaya tetap. Contoh halnya perusahaan SaaS dan maskapai penerbangan, di mana potensinya itu kenaikan penjualan kecil dapat menghasilkan lonjakan laba yang sangat besar. Resikonya penurunan penjualan kecil dapat menyebabkan kerugian besar karena biaya tetap yang tinggi harus ditutupi. Selanjutnya, ketika leverage rendah, dominan biaya variabel, di mana contoh perusahaan retail seperti halnya perusahaan retail dan restoran, di mana dan hal potensi laba tumbuh lebih stabil dan profesional dengan penjualan. Resikonya lebih aman saat penjualan turun, tak karena biaya juga ikut turun. Potensinya lonjakan laba lebih kecil. Beda ini tergantung strateginya, mau leverage tinggi atau leverage rendah ya. Semuanya itu ada potensi dan juga ada resiko. Selanjutnya, metode praktis, di mana memisahkan biaya campuran. Untuk analisis kita perlu memastikan komponen tetap dan variabel dari biaya campuran. Salah satu contoh metode sederhana adalah metode tinggi rendah atau yang disebut dengan high-low method. Yang langkah-langkah metode high-low method yaitu yang pertama, identifikasi titik tertinggi dan terendah. Selanjutnya itu temukan periode dengan aktivitas. Misalnya unit produksi tertinggi dan terendah itu apa. Selanjutnya nomor 2, hitung biaya variabel. Biaya di titik tertinggi dikurangi dengan biaya di titik terendah, dibagi dengan aktivitas tertinggi kurangi aktivitas terendah. Nomor 3 yaitu hitung biaya tetap. Biaya tetap itu dari total biaya dikurangi dengan biaya variabel per unit dikali dengan jumlah aktivitas. Seperti halnya mesin profitabilitas secara menghitung margin kontribusi, di mana ini adalah konsep paling penting yang menghubungkan perilaku biaya dengan laba. Contoh selanjutnya, margin kontribusi adalah sisa pendapatan setelah dikurangi biaya variabel. Ini adalah uang yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit sama dengan kontribusi per unitnya berapa. Ini contoh praktisnya seperti ini. Jika Pintaryo itu lembaga les yang menjual kursus seharga Rp500.000 dan biaya variabel seperti halnya server dan payment gateway sistem pembayaran per pelanggan adalah Rp50.000, maka margin kontribusi per pelanggan adalah 450. Setiap pelanggan baru itu artinya menyumbang Rp450 untuk bisa membayar gaji, iklan, dan lain-lain. Selanjutnya, struktur kasus itu di kasus visual, di mana perbandingan struktur biaya, di mana dalam grafik ini memvisualkan perbedaan fundamental antara startup digital yang scalable dan perusahaan MCG yang padat produksi.
Ini contohnya dalam hal startup digital Pintar Yuk, di mana biaya tetapnya versus biaya variabelnya itu berbanding dengan 85% dengan 15%. Biaya tetapnya ini kalau tadi kan di sini biaya tetap itu biaya sewa dan lain-lain. Nah, biaya lain ini itu kenapa? Ya emang seperti halnya Pintar Yuk ini emang problemnya itu di server langganan internet yang udah diputuskan bahwa semua itu termasuk ke biaya tetap yang dan sedikit melimarsir dengan biaya variabel yang lebih sedikit karena dia sendiri pun tidak menjual produk yang berbagai macam yang bunyi harganya berbeda, tidak ada. Dan selanjutnya yang tidak ada juga menjual produk berdasarkan perawatan, berdasarkan kadaluarsa dan lain-lain, nggak ada. Jadinya perbandingannya seperti ini. Artinya untuk perusahaan consumer good mungkin istilahnya distributor lah, yang dimana biaya variabelnya itu kebanyakan itu sekitar 65% dibanding dengan biaya tetapnya, dimana emang kalau perusahaan yang itu tidak digital itu memperlihatkan bahwa biaya variabelnya itu tinggi ketimbang biaya tetap. Jadinya kenapa dari pihak perusahaan yang basisnya itu non digital itu dituntut akan hal pressure target, ya emang karena biaya variabelnya itu terbilang tinggi untuk menutupi hal-hal yang seperti yang dibahas tadi di atas. Lanjutnya seperti halnya ini startup digital seperti Pintar Yuk itu didominasi oleh biaya tetap sekitar 85% seperti gaji developer dan iklan. Ya variabelnya kecil, hanya untuk server pengguna. Secara dampaknya itu strategis skalabilitas profitabilitas bertumpu pada kemampuan meraih volume pengguna yang sangat besar untuk menutupi biaya tetap tersebut. Lanjutnya FMCG seperti halnya PT Segar Bugar itu di atas itu didominasi oleh biaya variabel 65% seperti bahan baku dan kemasan untuk setiap botolnya. Ini secara cerita pun sudah langsung diputuskan bahwa kalau perusahaan seperti itu yang ditakutkan ya ini harus memikirkan bahan baku dan lain-lain. Beda sama dengan digital. Ini ya cuma secara gaji developer dan iklan udah dipatok seperti harga segitu, tidak ada segala berubah dan selanjutnya. Dan implikasinya itu efisiensi produk, di mana tantangannya adalah biaya produksi yang selalu naik seiring meningkatkan penjualan sehingga skalabilitas lebih terbatas. Oke. Dan ini uji pemahaman awal di mana kasus startup food delivery lapar cepat klasifikasinya sebagai berikut. Ini contohnya ini kuis awal. Contoh halnya ini gaji bulanan tim IT dan customer service itu masuknya ke variabel atau biaya variabel atau biaya tetap. Gaji bulanan tim IT. Ini kita lihat di atas.
gaji bulanan. Eh, ini berarti gaji bulanan masuknya biaya tetap. Tetap. Nah, benar. Lanjut. Selanjutnya seperti halnya komisi untuk driver 4.000 per pesanan. Itu yang biayanya itu tidak mesti Variabel. variabel. Benar. Selanjutnya biaya sewa server bulanan. Kapasitas unlimited masuknya tetap. Oke, lanjutnya biaya Google Maps API ditagih per request lokasi variabel. Selanjutnya biaya iklan influencer setara kontrak 1 bulan masuknya tetap. Oke, tuh itu pemahaman awalnya itu. Selanjutnya kesimpulannya dari pembahasan ini, yang pertama itu struktur biaya itu menentukan strategi di mana model bisnis yang berbeda memerlukan strategi pengelolaan biaya yang berbeda untuk sukses. Selanjutnya paradoksnya dalam bisnis digital itu bergantung pada skalabilitas volume pengguna untuk menutupi biaya tetap yang tinggi. Selanjutnya langkah berikutnya pemahaman ini adalah fondasi untuk menghitung titik impas istilahnya ya secara umumnya ya balik modal, untuk menghitung balik modal biaya itu. Ya ini memang keunggulannya secara bisnis digital ini, volume pengguna istilahnya ya. Kalau Netflix itu banyak yang nonton, jadinya dari Netflix itu bisa menutupi biaya sewa server dan lain-lain. Kalau mungkin dari Bapak Ibu tadi untuk skalabilitas ya, untuk menutupi biaya ya harus meningkatkan volume penjualan atau enggak menambahkan volume dari banyak pelanggan itu. Semakin banyak pelanggannya maka volume penjualannya makin tinggi. Jadinya untuk menutupi biaya tetap juga bisa tinggi juga, biaya variabel bisa tinggi juga. Dan selanjutnya pembahasan interaktif ya. Selanjutnya terapkan konsep yang telah dipelajari pada skenario bisnis secara nyata, contohnya startup dan marketplace dari UMKM. Seperti halnya startup SaaS ini, software akuntansi online itu berlangganan dengan 200.000 per bulan. Dengan ini kalau dengan identifikasi biaya tetapnya itu bagaimana? Nih, yang pertama itu gaji tim paling besar, gaji developer, marketing dan lain-lain. Selanjutnya pemasaran dan akuisisi, biaya tetapnya itu seperti halnya anggaran iklan digital atau SEO, search engine optimization. Selanjutnya infrastruktur dan teknologi, yang dimana itu seperti halnya sewa server atau AWS, Amazon Web Service, yang secara hulnya software untuk mendukung customer relationship management, hubungan antara pelanggan secara manajemennya. Artinya pemrosesan pembayarannya, cara identifikasi variabel itu pemrosesan pembayaran, di mana potongannya ada sekitar 1-3% oleh pembayaran gateway, kris lah, potongan 1-3% oleh pembayaran kris. Mungkin dari Bapak Ibu ya juga pernah mengalami kenapa kok beberapa toko itu ada yang sering kali menambahkan cas ketika pembayaran kris. Lah ini soalnya dari biaya variabelnya setiap perbankan itu beda-beda, dan tidak serta-merta dalam hal pembayaran kris itu
ditetapkan oleh beberapa QR kode sendiri. Mungkin mereka harus menetapkan QR kode ini BRI sendiri, Mandiri sendiri, tidak bisa langsung satu suara. Semuanya di kris ini aja. Yang mengakibatkan biaya variabelnya seperti potongan itu ya makin banyak. Ya 1% untuk satu pembelian nggak masalah. Kalau tapi 1% dari 100 juga lumayan. Uangnya pun bisa digunakan untuk ikut Jumat Berkah, lumayan ketimbang dibuat untuk biaya variabel potongan dari kris itu. Lanjutnya penggunaan EPE di mana biaya per penggunaan untuk notifikasi seperti via API Programming Interface, via API notifikasi. Mungkin Bapak Ibu sendiri juga pernah mengalami biaya notifikasi SMS banking perbankan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sendiri setelah dapat beberapa SMS besoknya kepotong saldonya itu dari rekening bank, tidak dari pulsa. Kalau biasanya kan pada dipotong dari pulsanya, dan akhirnya pulsanya itu jarang diisi Bapak Ibu. Lah akhirnya dari pihak FPE itu memotong dari perbankannya Bapak Ibu, walaupun dengan cara itu memberikan notifikasi saldo masuk, saldo transfer dan lain-lain. Itu pun sendiri ada biaya variabelnya yang dari Bapak Ibu pun dianggap juga tidak nyaman dalam hal berlangganan dengan SMS banking tersebut. Tapi ternyata halnya itu membantu juga, seperti halnya dalam hal transfer itu kita harus dituntut dengan ada konfirmasi mungkin seperti kode bunyi bahwa bayaran itu benar-benar sudah masuk. Itu yang dinamakan dengan EPE Bapak Ibu. EPE itu yang seperti notif itu ya EPE ya, pun itu ada biaya langganannya. Seperti halnya Shopee pun katanya itu kita langganan saldo untuk mengiklan supaya produk kita paling atas sendiri. Tapi dari Shopee sendiri pun memberikan cas atau memberikan pembayaran ketika ada produknya yang ditambahkan oleh Shopee diklik. Dari Shopee meminta bayaran dari per kliknya itu, semakin banyak diklik dari produknya itu, maka casnya dari kita dari seller juga tinggi juga. Darinya istilahnya dari halnya biaya variabel itu benar-benar menguntungkan tidak dalam hal seller online itu ya. Itu sendiri pun kemarin pun sudah dapat cerita dari beberapa seller toko online, kenapa Shopee itu mengambil casnya ketika tokonya yang dijual itu diklik oleh pelanggan. Memang EPE itu bisa disebut biaya variabel saja. Kalau biaya variabel itu yang biaya yang benar-benar tidak bisa sesuai dengan prediksi, itulah kita tidak bisa melakukan keputusan yang pas. Jadi memang perlu halnya dana jaga-jaga untuk bisnis tersebut. Selanjutnya setelah itu startup SaaS, kita ke marketplace UMKM. Marketplace UMKM contoh halnya layanan foto produk premium. Foto produk premium seharga 50.000 per produk untuk UMKM.
usaha mikro, kecil, dan menengah. Biaya langsungnya itu seperti halnya upah fotografer yang halnya freelance. Selanjutnya transportasi fotografer sudah ditentukan hanya properti unik dari sesi-sesi tersebut. Setelah itu biaya tidak langsungnya, contohnya itu gaji koordinator layanan. Selanjutnya penyusutan aset kamera dan lain-lain. Selanjutnya langganan software editing. Ini istilahnya ini studi kasusnya itu tadi kan biaya variabel dan biaya tetap. Kalau ini itu tentang hal kasus biaya langsung dan biaya tidak langsung, seperti halnya di atas. Biaya langsung istilahnya memberikan fee kepada perantaranya itu benar-benar perantara langsung dari yang selalu dianggarkan oleh pebisnis tersebut, ya. Kalau seperti halnya fotografer itu ya fotografer yang langsung dari usahanya kita langsung dibayar ke, ya selalu lah kita bayarkan, ya itu biar. Tapi kalau beda dengan gaji koordinator layanan kita kan sering tidak secara langsung memberikan, mereka tidak terus menerus dan lain-lain. Seperti halnya selanjutnya penyusutan aset. Mungkin dari Bapak Ibu pun juga mungkin ingin mengupgrade beberapa hardware seperti kamera pun sering kita dianggap barang yang susut harganya, ya. Kalau mau dijual lagi harganya pun tidak sama dengan harga sebelumnya, jadi ya termasuk ke dalam biaya tidak langsung. Selanjutnya langganan software editing itu berarti ya kita membayarkan uangnya itu kepada pihak ketiga. Kalau kedua kan ke pegawainya, ketiga itu orang luarnya lagi. Langganan software editing bisa dianggap juga kalau hal tersebut dengan biaya secara tidak langsung. Ini mungkin dari Bapak Ibu sudah memahami dalam hal pengadaan pembiayaan secara langsung atau secara tidak langsung. Dan selanjutnya analisis keputusan, apakah ini ide yang bagus. Contoh halnya analisis keuangan secara jangka pendek, bagus jika harga jual lebih besar daripada total biaya langsung per foto. Foto ini kasusnya seperti di atas. Analisis keuangan jangka pendek, bagus jika harga jual dari produknya itu lebih besar dari total biaya langsung per foto. Margin kontribusinya itu harus bisa menutupi semua biaya tidak langsung. Istilahnya harga jualnya, volumenya itu dikasih dengan harga paket. Ketika menggunakan harga paket pasti ya lebih bagus ketimbang secara dengan biaya langsung setiap foto-fotonya. Oke, jadinya hasilnya secara marginnya itu bisa menutupi semua biaya tidak langsung itu A, B, C, D dan selanjutnya. Analisis strategis. Strategis itu kita angkat saja dengan jangka panjang, di mana jangka panjangnya itu bisa jadi sangat bagus karena meningkatkan kualitas platform, menaikkan penjualan UMKM dan menjadi daya saing yang unik. Lah kalau ini kan tadi kan kalau dari
ke si biaya langsung dan tidak langsung itu analisis keputusannya itu dalam hal kejadiannya itu nanti bertahan dalam jangka panjang atau pendek. Kalau jangka pendek kita harus memikirkan ini dahulu. Tapi kalau dalam hal jangka panjang ya kita harus selanjutnya kita meningkatkan kualitas platformnya. Kualitas platform, semakin hari platformnya itu menarik, penjualannya akan ikut menaik dan bisa juga kita juga dalam daya saing jika kita juga pun tidak akan kalah ya. Yaitu harus dipikirkan antara Bapak Ibu itu dipikirkan secara pendek dulu atau panjang. Kalau panjang kita harus melakukan pendeknya dulu. Nanti sebelumnya kalau sudah pendeknya jalan, oke, lanjutnya dihantam ke jangka panjangnya supaya bisnis itu benar-benar berjalan, tidak langsung mati suri. Halnya ke dalam hal strategi biaya itu salah. Maksudnya kalau tadi startup SaaS itu kesimpulannya strategi untuk mencapai profitabilitas kita harus perlu hanya stabilitas massal. Itu istilahnya profitabilitas itu bergantung pada akuisisi volume pengguna besar. Istilahnya metrik kunci LTV lebih besar dari CAC. LTV itu apa? Lifetime value. Lifetime value itu adalah total pendapatan yang diharapkan dari satu pelanggan. Total pendapatan yang diharapkan dari satu pelanggan. CAC itu customer acquisition cost, itu adalah biaya untuk mendapatkan satu pengguna baru. Bisnis itu bisa sehat jika LTV-nya itu jauh lebih besar ketimbang customer acquisition cost, biaya yang untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Istilahnya ya kita harus perlu halnya pelebaran perlu halnya mungkin kalau halnya itu kalau sales itu pelanggannya itu titiknya melentang, harus perlu yang melentang supaya tidak melentang titik-titiknya itu ya terdekat itu harus dikasih warna istilahnya ya cari ya dekat-dekat. Kalau seandainya di jalan itu tidak serta-merta satu pelanggan tersebut, tapi juga tertutup dengan pelanggan yang lainnya. Lah, seperti itu. Customer acquisition cost-nya itu harus lebih kecil ketimbang dari lifetime value yang istilahnya ya biaya langganan yang terus menerus. Itu seperti itu. Ini kalau hal strategi di halnya ini persewaan aplikasi itu bunyinya itu. Selanjutnya uji pemahaman selanjutnya ini mungkin kita mau mendekati sudah sampai 60 menit. Kita coba uji pemahaman selanjutnya. Untuk startup SaaS di atas, apa metrik kunci yang memvalidasi model bisnis mereka? Ayo, apa? Profit margin lebih besar 20%, Pak. Hasil 20%. Gitu ya. Oke, coba diklik.
Nah, salah, LTV lebih besar dari LTV, nah, oke selanjutnya CAC, CAC berarti startup saya itu meter konsumsi Customer hotel. Acquisition Cost. Nah, selanjutnya Biaya per satu konsumen baru. gitu. Selanjutnya penyusutan kamera untuk layanan foto UMKM tergolong biaya apa? Tidak lang Variab, biaya variabel variabel. atau biaya tidak langsung, ini penyusutan kamera. Dia tidak langsung. Nah, beda biaya tidak Biaya tidak langsung. langsung. Nah, benar. Selanjutnya strategi utama untuk profitabilitas startup SaaS. SaaS itu software akuntansi Skalabilitas. massal. Stabilitas Efisiensi Masa. produksi. produksinya lebih dibanyakkan atau harganya dipremiumkan. Kapasitas massal serius, Skala bisa efisiensi produksi, Pak. efisiensi produksi. Ayo, mana kapasitas massal, efisiensi produksi. Profitabilitas. Skala kayak tadi, Pak. Haruskan didukung data. Oke, skalabilitas massal 7. 7. Oke, 7. oke. Betul. Selanjutnya, faktor terpenting dalam analisis keputusan layanan foto adalah Analisis keuangan dan strategi. nah, 2. Oke, coba. Oke, berarti salah satu tadi. Oke, kita sudah di ini sampai di jam 9. Udah apa? Mungkin dari pertemuan kita hari ini saya tutup. Kita ketemu hari Jumat untuk mata kuliah AI. Mungkin nanti tak mulai sekitar jam 7-an ya, soalnya ya kalau yang sore itu tabrakan sama kelas yang apa tingkat Semester 1, 1. semester 1. Kelihatannya adminnya nggak mengontrol tabrakan jamnya itu. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan Satu aja mungkin Pak saya Pak, ya. terkait tadi yang keuntungan satu brand ditutup dengan brand yang lain. Yang CAC. Nah itu Eh, SAC ada perhitungan khususnya itu Pak atau gimana? yang mana sih ini? Yang awal pertama tadi, pertama atau kedua, slide kedua atau pertama itu. Nah itu tadi kan sempat membahas terkait keuntungan satu brand ditutup dari brand yang brand lain dimahalkan, yang brand lainnya lebih murah itu. Nah untuk hal itu ada perhitungan khususnya nggak, Pak? Atau mungkin gimana? Contoh Apa yang yang angkringan tadi loh Pak. angkringan? Oh, angkringan tadi. Oh, Dia yang yang pertama tadi itu yang tadi tadi loh ya. kasus itu. Tutup dengan Oh, apa ini jual kopi menambahkan sama pelanggan apa gitu ya. versus mengurangi biaya produksi atau versus biaya produksi. Itu biasanya istilahnya udah ada rumusnya sendiri dari beberapa
beberapa pengusaha itu mereka menurunkan biaya A tapi dia meninggikan biaya B. Itu pun juga sudah dilakukan di Indomaret sama Alfamart kan. Mereka menutupi menutupi seperti halnya sebenarnya biaya diskon atau potongan. Itu pun ya biayanya sebenarnya udah dikasih margin, tapi marginnya itu ada yang bilang itu ngepres. Itu tujuannya ya emang ya benar-benar segera dijualkan, atau strateginya itu, ataukah emang benar-benar itu strateginya internal dari Indomaret itu. Tapi harga yang lain pun tergolong tinggi, mencekik, seperti halnya subsidi silang seperti itu pun sudah sering kali Bapak Ibu tamu strategi marketing dalam hal itu mencapai subsidi silang tadi. laba tersebut darinya barangnya itu laku tapi segera dicekot dan tidak menimbulkan banyak produk yang banyak di gudang. Itu strateginya seperti itu. Kalau di Indomaret pun sendiri kelihatannya produknya itu stabil, itu enggak ada produk yang ditampilkan itu sering kosong. Pasti yang ditampilkan itu beberapa produknya saja, tapi di dalamnya pun di gudang ada. Itu pun sudah diatur datanya dari pusat. Kan adanya kemarin sendiri pun di info lowongan itu Indogrosir pun ada yang namanya EDP, Engineering Data Processing. Data pun sendiri ada bagiannya, istilahnya mengecek beberapa stok dari beberapa toko-toko itu gimana, apa yang urgensi untuk segera dijualkan, itu bagaimana lah, seperti itu pun udah ada strateginya sendiri. Mungkin bisa tak coba kasih beberapa hitungannya, rumusannya dari halnya menurunkan variabel A tapi meningkatkan variabel B untuk mencapai laba yang benar-benar dimaksimumkan oleh perusahaan atau usaha-usaha tersebut. Mungkin ada pertanyaan lain? Siapa? Terima kasih. Oke. Pak. Ya Pak Edi. Untuk cost ratio katakanlah gitu Pak ya, biaya produksi dibandingkan dengan hasil usaha gitu kan. Itu yang normal itu berapa persen dari total biaya itu Pak? Apakah 10% atau 5% atau gimana gitu Pak? 5%. Untuk cost ratio dari cost ratio yang ini tadi atas yang ini. Sehat kita lagi. Ini sehat. Yang idealnya gitu Pak. Cost ratio yang apa yang ini ya? Bongkar klasifikasi biaya ini ya. Nah, hitungan biaya variabel. Hitungan biaya variabel yang ini, yang bawah ini. Iya. Kan maksudnya Pak Edi kan dalam cost ratio itu kan ada biaya variabel, biaya tetap. Itu bila dibandingkan dengan hasil penjualan, itu target yang dibutuhkan itu berapa gitulah, kayak gini loh Pak. Ini. Oh ini. Itu normalnya itu di angka berapa persen? Oh, itu
Itu tergantung dari apa target kehidupan dari sebuah perusahaan itu sebenarnya kalau biaya variabel angka yang sehat mana gitu Pak, angka sehat dalam itu ya, dalam kebanyakan di angka perusahaan gitu Pak. kemarin di perusahaan saya pun angka sehatnya di antara jangan sampai di bawah 65% ini. 65% ke bawah itu biasanya ada tanda-tanda beberapa karyawan itu dirumahkan 60 sak banding 35 60 itu sehatnya itu kayak nggak ada di bawah dari 60 itu perusahaan itu masih tetap bertahan, kayaknya ada yang benar-benar biaya yang perlu dikurangkan. Kalau biasanya perusahaan ini biasanya dikurangkan, emang benar-benar yang dikorbankan yang sering berkecimpung. Biasanya kan ya ada yang terdampak seperti halnya peremajaan karyawan yang harus dikurangkan itu memang 60 sampai dengan 35. Tapi kalau biaya dari perusahaan startup sendiri walaupun itu segi karyawannya sedikit, tetap perusahaan itu benar-benar masih dianggap perusahaan startup itu masih bisa sehat karena yang penting itu dari perusahaan startup kalau digital itu yang penting mereka dari biaya servernya itu tidak berubah-ubah. Jadi mereka kan tergantung dengan biaya ini ketimbang dengan biaya mungkin operasional seperti gaji karyawannya mereka dianggap tidak serta benar-benar terbebani dengan adanya mungkin mereka cukup mengerjakan beberapa orang saja udah cukup untuk menjalankan operasionalnya ini ya. Tapi kalau perusahaan ya seperti Bapak Ibu itu rasionya itu benar-benar kebanyakan yang tak temuin itu sekitar 70 sampai 65% itu dianggap perusahaan itu sehat atau penjualan Bapak Ibu ya sehat lah 60. Adapun sales pun dianggap kritis pun kalau di 60 itu dianggap kritis istilahnya dalam hal gawing mau dipertahankan atau diganti yang lebih kompeten di area tersebut. Itu kebanyakan dulu seperti itu. 60 itu memang dianggap hal-hal yang kritis karena mereka dalam tuntutannya seperti hal komisi dan lain-lain pun juga diharapkan juga dalam hal tulang punggung dari ujung tombak tersebut ya. Artinya emang standarnya rasionya itu sekitar ini gitu. Ada lagi? Cukup Muna. Oke. Ya sudah, nanti kalau nggak bisa tak jawab mungkin tak buat PR tak pelajari cari lagi ke minggu depannya lagi tentang hal seperti halnya cost ratio sebuah usaha itu supaya sehat itu diantara biaya tetap sama variabelnya itu berapa banding berapa gitu ya. Oke. Betul Pak. Betul. Soalnya memang dari segi perusahaan pun tidak serta merta
biaya variabel itu lebih tinggi atau lebih rendah itu tidak bisa di satu putusan itu sama. Itu setiap perusahaan itu ada ketergantungan yang berbeda-beda gitu. Oke, lanjutnya. Oke, ya sudah, ini ada beberapa bapak ibu yang ada kegiatan. Oke, juga saya maklumi nanti kalau nggak bisa mengikuti bisa ikut ulangan di YouTube yang nanti tak share. Oke, ya sudah, kalau kita sambung hari Jumat untuk materi artificial intelligence ya Bapak Ibu. Iya Pak. Iya Pak. Oke, nanti untuk absensi akuntansi manajemen ini masih bergabung sama Bu Nur Hayati. Itu pun tadi sudah tak kode untuk KSK langsung diabsenkan saja. Semua orangnya itu tertib semua, enggak masalah soal itu. Yang penting nanti hasil akhirnya diputuskan ya sama, gitulah. Soalnya campur belum ya, Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak.